Yuk Bapak berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kamu ikut saya ya. Ikut saya ya. Ikut saya. Naik depan, naik depan, naik depan. Wah, ini kalau jatuh gimana? Kamu masuk tas saja. Ini kan lebih enak. Gitu ya. Kamu nanti kerja sama Bapak. Ya, ayo masuk. Nah, ya, kamu diam sini tidur nggak apa-apa. Nanti kalau udah nyampe, saya kasih tahu ya. Nah. Ya. Pak, itu kan tertutup, gak ada oksigen ya? Ini saya buka sedikit, tetap ada oksigen. Bapak itu dulu sekolahnya jurusan biologi. Kok geding aku? Loh, itu kan copyright, Pak. Copyright dari mana? Woko Channel. Pemain Woko Channel itu loh ya, sahabatnya Bapak semua. Pak No, Pak Ndut, Mukidi, Penyok, itu sahabatnya Bapak. Pindol, Tiwok, itu mantannya Bapak. Loh, Bapak emang punya mantan? Punya dong. Mama tahu? Ya enggak lah. Saya kasih tahu ya, Pak, Mama. Jangan, kamu tuh bahaya. Ya berarti ada uang tutup mulut dong. Waktu itu mulut. Ya udah. Jangan kasih tahu mama lo ya. Jangan kasih tahu. Kok cuma 5.000, Pak, kayak anak SMP aja? Motor duiten. Nih, 10.000 kayak anak SMA. terus maunya yang mana? Itu ada yang merah. Ini uang satu-satunya punya Bapak, jangan ya. Jangan. Ya udah, kalau gitu saya kasih tahu Mama. Jangan. Dasar motor duiten. Oh, geding aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Tetap sugestikan di diri Anda, semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin kuat, semakin hari saya semakin bahagia, semakin hari saya semakin nyaman, semakin hari saya semakin tenang, damai, dan rileks. Ya, tetap sugestikan di diri Anda, karena apa? Kata-kata Anda itu adalah doa. Itu. Saya harap nanti Anda tonton ini sampai selesai, karena ini penting ya. Penting sekali. Karena yang ngoceh di sini, yang ngomong di sini itu adalah pernah mengalami anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Pernah bersandingan dengan sakit itu lama. Pernah merasakan sensasi yang tentunya Anda juga merasakan. Jadi saya paham sensasi yang Anda rasakan, saya paham sepaham-pahamnya. Saya sangat mengenal sakit ini seperti saya mengenal yaitu saudara-saudara saya, mengenal tetangga-tetangga saya, mengenal teman-teman saya. Gitu. Jadi saya tidak akan menjerumuskan Anda, tidak akan yaitu membuat statement yang ngawur ya. Dan tentunya kesimpulan-kesimpulan saya dari sakit ini mungkin berbeda dengan dokter, mungkin berbeda dengan psikiater, ahli hipnoterapi, psikolog, karena saya menyimpulkan diri dari diri saya. Dan saya banyak baca buku tentang psikosomatik, saya banyak lihat-lihat yaitu tentang psikosomatik. Saya terus terang edukasi ini saya dapatkan dari channelnya Dr. Andri dulu, gitu ya. Dan untuk relaksasinya saya dapatkan dari Mas Arya Surya Official,
Oke, di sini saya akan sedikit memberikan atau share atau sharing atau berbagi pada Anda semua, yaitu ini jangan Anda jadikan patokan baku ya. Karena ini kesimpulan dari saya mempelajari diri saya. Dan tentunya saya juga mempelajari dari orang lain, terutama dari komen-komen Anda. Setiap Anda komen saya tahu, ya, saya paham gitu. Dan alangkah baiknya Anda tonton video saya yang dulu-dulu supaya Anda nanti tidak bertanya lagi apa yang sudah pernah saya utarakan di video. Karena kalau Anda bertanya, Pak, solusinya ini bagaimana, saya ngetiknya itu wah lama gitu ya, itu. Oke, saya dulu itu saat alami psikosomatik ya, asam lambung juga, bahwa saya itu rasa-rasanya itu adalah terjebak dan akhirnya tersesat. Dan untuk kembali itu memang butuh waktu ya, harus sabar, harus ada seorang yang bisa menuntun saya, harus ada edukasi yang saya dapatkan. Karena kalau sudah terjebak, tentunya kita akan mencari jalan yang benar, jalan pulang itu di mana. Kalau kita cari sendiri susah, karena kita mungkin tidak mengenal tempat itu. Sebagaimana Anda tidak mengenal dengan sakit ini. Jadi Anda butuh bantuan seseorang. Yaitu dengan apa? Yaitu ikhtiar insani Anda. Bisa dari dokter, bisa dari mentor-mentor, seorang psikolog dan sebagainya. Seorang alim ulama dan sebagainya ya, itu. Jadi saya merasa terjebak. Terjebak oleh apa? Yang pertama adalah terjebak selalu memikirkan kalau saya ini terkena sakit yang parah. Akhirnya saya shopping dokter, ya, gonta-ganti dokter, gonta-ganti obat. Nah, ini yang membuat akhirnya saya terjebak karena selalu memikirkan itu terus. Padahal dari medical check up saya, CT scan di kepala, EEG, EKG, ronsen paru-paru, lambung, terus ronsen tulang belakang, ya, ronsen gigi ini, muka, terus apalagi EKG. Itu sudah saya lakukan dan hasilnya normal saja. Saya sudah cek darah lengkap, saya sudah tes urin, ya. Hasilnya apa? Normal-normal saja. Paling hanya kolesterol mungkin agak sedikit tinggi, nanti turun sendiri. Tensi saya memang agak tinggi dulu ya. Ya nggak agak sih, ya tinggi. Tetapi setelah saya rileks ternyata tensi ini ya alhamdulillah normal sampai sekarang. Dan saya jarang minum obat tensi ya. Tapi itu sebenarnya salah katanya dokter, harus tetap diminum. Tetapi saya ya kadang manusia juga lupa begitu. Nah, solusi dari itu semua bagaimana Pak? Kalau kita terjebak selalu memikirkan terkena sakit yang parah. Hanya ada satu cara, yaitu datangi dokter. Lakukan check up, medical check up lengkap. Saya dulu pakai BPJS ya. Gitu. Dulunya jarang pakai BPJS. Tapi setelah uang saya habis, ya nggak habis sih ya. Sudah banyak mengeluarkan uang, saya pakai BPJS dan dilakukan itu semua ternyata bagus. Nah, saya nggak mau menjebak Anda karena Anda sudah terjebak ini. Saya nggak mau menjebak Anda, saya nggak mau, yaitu istilahnya harus mengatakan yang tidak benar pada Anda. Ya satu-satunya jalan biar Anda nggak terjebak selalu memikirkan bahwa saya ini sakit parah, harus ke dokter, gitu. Ya, kadang saja saya yang sudah di medical check up lengkap itu nggak percaya akan hasil itu. Apalagi Anda kalau belum melakukan itu, mikirnya Anda pasti itu terus. Ya atau tidak? Gitu ya. Terus yang kedua, saya itu terjebak dengan sensasi yang ada di lambung.
selalu memikirkan sensasi yang ada di lambung, begah, mual, dada panas, kembung, seperti masuk angin, seperti ada yang bergerak di perut ini, kerucuk-kerucuk dan sebagainya. Terjebak di situ memikirkan itu terus. Akhirnya saya itu minum obat asam lambung, penurunan asam lambung, minum ini, dan alhasil kadang saya minum ini, kadang lega, kadang juga masih kambuh. Gitu. Ya, saya selalu terjebak sensasi yang ada di lambung tanpa saya memikirkan bahwa lambung ini itu adalah otak kedua manusia, begitu. Kalau lambung kita bermasalah, ini juga bermasalah pikiran. Sebaliknya, kalau pikiran bermasalah, lambung juga bisa bermasalah. Itu ya. Terus setelah terjebak dengan sensasi yang ada di lambung, akhirnya saya terjebak yaitu takut makan. Apapun saya pantang. Ini saya pantang, saya pantang. Akhirnya kurang gizi saya. Badan lemah. Oke lah, kalau ada makan rebus-rebusan nggak apa-apa. Yang penting protein terjamin, ya, vitamin terjamin. Gitu. Kalau Anda ingin memberanikan makan, silakan. Tapi harus yakin dulu, gitu. Karena sesuatu yang nggak yakin ya, misalnya kalau kita mau makan ini misalnya, wah jangan-jangan nanti saya makan ini begini. Nah itu akhirnya terjadi karena diri kita itu apa yang kita pikirkan. Itu ya. Paham ya Anda ya? Ini singkat saja, tonton sampai selesai ya. Yang keempat adalah terjebak dengan rasa takut cemas yang akhirnya menjadikan ketakutan kecemasan itu akan menambah rasa sensasi di tubuh. Gitu. Semakin kita cemas, semakin kita takut, ya, maka kecemasan dan ketakutan itu justru akan menambah sensasi. Yang harusnya sensasi Anda 3, kan Anda selalu memikirkan takut, cemas, dan sebagainya. Yaitu, akhirnya sensasi itu bertambah menjadi 5, jadi 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu ya. Terus bagaimana dari kalau sudah terjebak dengan rasa takut, cemas? Ya, satu-satunya jalan ya memang harus ikhtiar ilahi ya. Ikhtiar ilahi. Kalau ikhtiar insani kan sudah. Nah, sekarang lakukan juga ikhtiar ilahi. Anda bisa istighfar, zikir. Karena istighfar, zikir, apalagi zikir itu bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati, gitu. Ya, memang tidak mudah saat kita berzikir, sensasi datang itu kita malas berzikir ya. Termasuk saya dulu juga begitu. Ya, saya tahu. Tetap lakukan saja walaupun dalam hati. Walaupun di kolbu Anda, dalam hati Anda, tetap lakukan. Lakukan juga relaksasi. Dengarkan audio meditasi dari saya atau dari yang lain. Kalau saya lebih ke meditasinya, ya mungkin kalau motivator yang lain lebih ke relaksasinya. Padahal meditasi, relaksasi itu tujuannya sama. Gitu ya. Itu menurut saya. Itu ya, itu yang keempat. Terus yang kelima, terjebak dengan sensasi yang ada di badan kita. Nah, saya terlalu terjebak dengan sensasi yang ada di badan. Ya, tiap hari tertuju memikirnya, misalkan, ya, kok tangan saya sering kesemutan, kok cenut-cenut terus, kok dada saya berdebar dengan kencang, kok napas saya terasa pendek, kok kedutan, dan sebagainya, nyeri sendi, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya minum obat anti nyeri, minum obat apa untuk ini dan sebagainya. Padahal kalau pikiran Anda nggak Anda kelola dulu, obat itu efeknya kecil. Ya, lain halnya kalau kita sudah bisa menata pola pikir kita, obat itu saya yakin ada efeknya yang lebih besar. Gitu. Karena ini sakit pikiran, beda dengan sakit fisik ya. Kalau sakit fisik misalnya kita tergores sesuatu, kita minum obat, dikasih obat merah dan sebagainya, sembuh. Singkat sembuhnya. Tapi ini sakit pikiran. Anda harus tahu itu. Ya, sakit pikiran. Jadi jangan terjebak, selalu terjebak yang di
badan Anda. Sensasi yang ada di badan Anda. Gitu ya. Ingat, kalau pikiran kita selalu takut, cemas, maka akan timbul sebuah ilusi. Kalau di pikiran kita, di badan kita banyak ilusi, maka terjadi disfungsi organ dan hormon. Gitu ya. Ilusi itu apa sih, Pak? Begini ya. Saya jelaskan sekali lagi supaya sudah saya bahas. Begini. Kalau kita terlalu cemas, misalnya Anda mau bepergian ke tempat A, ya, ke tempat A. Orang sudah menganggap tempat A ini angker, ya. Anda mau pergi ke sana sudah dalam situasi pikiran Anda kacau, takut. Anda pergi ke sana akhirnya, mau nggak mau harus pergi ke sana. Dalam perjalanan pasti Anda menemukan sesuatu yang aneh, mungkin angin, itu sudah takut Anda. Mungkin ada tumpukan batu atau tumpukan batu bata itu warna putih, Anda anggap itu pocong. Padahal itu benar-benar batu. Barangnya ada, tapi Anda tertipu oleh penglihatan Anda. Itu, ya, itu yang perlu Anda pahami. Itulah ilusi. Barangnya ada, tapi tertipu. Baik dengan pandangan, ya, tertipu dengan pandangan. Atau juga tertipu dengan penciuman. Atau tertipu dengan perabaan kita. Itu ya. Semoga Anda paham. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.